Sebagian peternak sapi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan saat ini masih dilanda kerisauan oleh penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkiti sapi mereka. Namun di tengah kegalauan kalangan peternak di Tala, ada juga peternak yang mampu secara mandiri mengatasi PMK. Contohnya Abdul Majid yang sukses menyembuhkan ternak sapinya dari serangan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Roy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan Firda. Dapat saya sampaikan bahwa hingga saat ini penyakit mulut dan kuku masih melingkupi keresahan kalangan peternak di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan dari dinas terkait juga masih terus mengupayakan untuk melakukan penanggulangan. Namun demikian, secara mandiri ada juga peternak di Tanah Laut yang mampu mengatasi PMK, di antaranya adalah yang dilakukan oleh Pak Abdul Majid, warga Desa Sumber Mulia, Kecamatan Pelihari. Jadi beliau menggunakan sejumlah bahan ya, di antaranya ada amoksisilin, kemudian menggunakan lemon, kebetulan punya tanaman kebun lemon, dan kemudian menggunakan semacam cairan pengusir lalat. Jadi Pak Majid berkeyakinan bahwa obat yang bisa dimanfaatkan manusia tentu juga dapat diaplikasikan ke ternak, seperti itu. Hanya dosis yang dibedakan. Jadi sekali contohnya ketika penggunaan amoksisilin, Pak Abdul Majid menggunakan 5 butir amoksisilin yang dilembutkan dulu, ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur air putih, dimasukkan medianya menggunakan botol dari bambu ya, dari bambu itu atau bumbung ya, bambu. Kemudian diminumkan pagi atau sore, dia cukup sekali. Jadi 5 butir untuk sapi besar jenis limosin. Kalau untuk jenis Bali hanya sekitar 3 butir. Kemudian lemon itu untuk kalau yang amoksisilin tadi untuk mengatasi luka, karena ternak ketika terpapar PMK dia akan mengalami luka di bagian kuku ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatasi sariawan panas dalam di bagian hidung, mulut dan bibir yang sariawan, dia menggunakan lemon. Kebetulan Pak Majid ini mempunyai kebun lemon. Tapi menurut beliau ketika katakanlah tidak ada yang memiliki lemon, bisa menggunakan asam jawa atau asam kamal kalau di Kalimantan Selatan menyebut seperti itu. Nah, kemudian selain itu hal yang harus diperhatikan juga terhadap luka karena ketika sapi terpapar PMK tentu akan mengalami kesulitan berdiri ya, sehingga kemudian memunculkan luka di beberapa bagian tubuh. Nah, itu yang harus disemprot dengan menggunakan cairan pengusir lalat yang banyak dijual di pasaran. Nah, selain itu juga hal penting lain yang harus dilakukan, yakni menjaga kebersihan kandang. Jadi diupayakan kandang harus dalam kondisi kering atau setidaknya kotoran itu harus selalu dibersihkan setiap saat, karena ketika sapi terpapar PMK dan dia tidak bisa bangun, otomatis dia kencing maupun berak juga di tempat, sehingga harus telaten pemiliknya. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roy dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Abdul Majid, seorang peternak warga Desa Sumber Mulia. Berikut liputannya untuk Anda. Kandang itu juga harus selalu bersih, Pak, maksudnya supaya tidak lembab. Buka kan bau tuh. Lukanya begitu karena infeksi lukanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.